Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Coba deh teman-teman, mendadak kamu ngerasa seneng gak sih hanya mendengarkan ucapan salam saya barusan kepada kamu? Nah, ini kabar baik nih. Apa mas? Hari ini saya akan membuat kamu bahagia. Cuman bedanya bahagia kali ini menggunakan cara yang tidak biasa, tapi kok sederhana banget. Ini dia. Saya akan mengobati kamu sekaligus memberikan obat yang ada kaitannya dengan permainan bikin kamu happy di hari ini. Jadi sekarang kamu santai aja, taruh aja handphone ini, biarkan dia berbicara sendiri seperti biasa, saya tahu kok. Dan kamu janji ya, janji untuk terus bahagia sambil kamu mendengarkan ini. Siap? Yuk, kita awali dulu ritual kebahagiaan kita seperti biasa. Coba deh kamu tuliskan di komentar satu kalimat emas nih, ini bikin kamu happy. Apa mas? Tuliskan, aku sadar bahwa bahagiaku karena aku sendiri, bukan karena dia atau mereka. Wah, tuliskan begitu. Lihat apa yang terjadi. Bahkan belum menulis aja, sekarang kamu udah senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena emang bener mas. Iya juga ya, aku bahagia bukan karena mereka atau dia loh, tapi karena aku sendiri. Tuliskan, nanti kita main menggunakan kalimat ini. Nah, menarik ya? Sekarang sambil kamu menuliskan, sambil kamu mungkin tetap melakukan apa yang sedang kamu kerjakan abis menuliskan itu, coba kamu dengerin saya. Teman-teman, saya ini banyak terinspirasi dari orang lain. Dan sampai pada akhirnya, saya paham banget bahwa sumber dari kelancaran rezeki termasuk jodoh, kesehatan, kebahagiaan itu cuma satu. Apa coba? Jangan belajar sok modern. Waduh, iya benar, dengerin dulu deh. Jangan belajar untuk menjadi manusia yang sok modern. Maksudnya apa mas? Nih, saya ingin membuka pikiran kamu, tapi lagi-lagi maaf ya kalau ini nampar. Coba lihat diri kamu. Perhatikan diri kita baik-baik sekarang. Renungkan aja. Ada nggak peristiwa dalam hidup kamu yang membuat kamu baru-baru ini jadi capek? Udah, nggak usah takut salah, nggak usah sok tegar. Katakan dengan jujur dalam hati aja. Ada nggak baru-baru ini peristiwa dalam hidup kamu yang maaf membuat diri kamu jadi capek? Ada ya, bahkan mungkin maaf lebih dari satu. Nah sekarang saya jabarkan kenapa kamu bisa sedih. Bukan karena kamu itu orang yang salah ditakdirkan Tuhan. Bukan juga karena kekurangan kamu yang gak sama seperti kelebihan yang dimiliki kakakmu, adikmu, tidak sama seperti bahkan kelebihan yang dimiliki oleh anak tetangga yang dibandingkan orang tua kemarin tuh. Enggak, bukan. Kamu baik-baik saja, diri kamu spesial, bukan itu yang salah. Lantas di mana yang salah, Mas? Yang salah tuh pola pikir kita. Pola pikir kamu sebagai sahabat saya nih yang sudah terdoktrin dengan gaya hidup modern yang bikin kamu maaf jadi sedih sendiri. Nih, bener nggak? Betul atau tidak bahwa kamu berpikir bahagia kamu adalah ketika kamu mendapatkan apa yang kamu mau persis seperti yang orang lain mau? Saya ulangi. Perhatikan kalimat saya, benar atau tidak, sebenarnya bahagia versi kamu tuh adalah mendapatkan sesuatu yang kamu mau tapi bisa diterima orang lain juga, benar nggak? Iya kan? Coba, kenapa kamu sedih? Saya belum sedih karena saya belum nikah mas. Bukan, yang bikin kamu sedih jujur karena pandangan orang lain yang berpikir miring sama kamu karena kamu belum ketemu jodoh dan belum menikah, benar nggak? Renungkan deh, iya kan? Kenapa kamu sedih? Oh, karena hutang saya belum lunas, mas. Bukan hutangnya yang belum lunas yang bikin kamu sedih. Yang bikin kamu sedih adalah rasa takut besok saya bisa hidup layak nggak ya? Bener nggak? Bisa hidup layak itu maksudnya orang-orang di sekitar saya bisa terus nerima saya nggak ya? Ada nggak ya rasa penghargaan yang diberikan kepada mereka kalau saya nanti harus miskin dulu? Saya nggak mau jadi orang susah mas. Kenapa? Karena saya udah bosan dianggap berbeda. Saya nggak mau mas jadi orang gini terus. Kenapa? Karena saya udah bosan mas direndahin orang. Teman-teman, ini dia kata kuncinya. Dengerin saya baik-baik, ini yang benar. Kalau kamu pengen keluar dari masalah, tirulah apa yang dilakukan kakek nenek kita.
Saya ulangi, kalau kita pengen keluar dari masalah ekonomi, keluar dari masalah percintaan, keluar dari masalah hidup apapun teman-teman, tiru kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita terdahulu. Maksudnya apa? Sekarang saya tanya, inget-inget deh kakek nenek kita. Mereka itu kenapa ya bisa bahagia terus? Nah, itu dia tuh. Kok mereka bisa bahagia terus ya? Apa karena mereka nggak ada masalah? Bukan. Masalah mereka tuh ada, teman-teman. Besar-besar, tapi mereka tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah tuh bukan dengan sedih karena masalah. Tapi justru sebaliknya, kalau kita pengen masalah kita beres, bahagia aja lagi. Bukankah itu yang dilakukan leluhur-leluhur kita, kakek nenek kita? Pola pikir nerimo. Hei, kenapa kita nggak seperti itu lagi sih? Kenapa? Kenapa kita lantas berpikir bahwa aku berhak sedih karena aku lagi ada masalah? Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya sama kamu, jawab dalam hati. Emangnya kalau kita sedih, masalah beres? Beres nggak? Hah? Kalau kita marah-marah, ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh, jambak-jambak rambut sendiri, saya mau tanya, masalah beres kagak? Nggak beres juga. Bahkan kabar buruknya, udah hukum semesta, barang siapa yang negatif sifatnya, dia akan mengundang hal negatif lebih besar lagi masuk ke hidupnya. Jadi sekarang bayangin, kita lagi ada masalah, negatif dong. Kitanya sendiri negatif. Masalah tambah berat apa tambah ringan? Jawab. Ya tambah berat. Karena kitanya negatif, ya otomatis ngundang hal-hal buruk lebih banyak lagi masuk ke hidup kita. Nah, leluhur kita tuh pinter sekali. Kakek nenek kita tuh luar biasa. Beliau-beliau ini sudah paham itu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka nerimo aja, mereka senyum aja, mereka bahagia aja. Karena mereka tahu, ya udah, masalah emang harus ada, kita bikin bahagia aja yuk. Dan akhirnya, beneran loh, masalah hidup mereka pelan tapi pasti beres satu persatu. Lihat, bener nggak? Itu yang dilakukan kakek nenek saya. Bahkan saya udah ngeliat ya, kakek nenek saya dan teman-temannya tuh, generasi mereka, itu sama loh rata-rata. Coba lihat kakek nenek kamu deh. Saya punya temen nih, mereka itu macem-macem latar belakangnya. Ada yang orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Aceh, ada orang keturunan Tionghoa. Mereka sama-sama tua, tapi mereka punya satu kesamaan. Apa itu? Mereka selalu senyum ketika ada masalah. Lihat kakek nenek kita. Mereka hidupnya susah nggak? Lebih susah dari kita loh. Tapi mereka lihat, apakah pernah mengeluh? Tidak. Mereka senyum, mereka happy, bahkan seolah-olah hidup mereka nggak ada masalah. Mereka duduk aja tuh di balai-balai minum kopi sambil ngerokok. Iya nggak? Atau mereka duduk aja tuh ngipas-ngipas sambil nikmatin langit. Kenapa begitu? Karena ini dia rahasianya. Bahagia itu wajib kalau kamu pengen keluar dari masalah. Titik. Halo? Teman-teman, saya ulangi. Bahagia itu wajib kalau kita pengen keluar dari masalah. Bahkan kabar buruknya, yang bikin masalah kita kemarin tidak beres-beres itu bukan karena masalahnya berat, bukan. Tapi karena kita selalu menganggap aku layak sedih karena aku lagi ada masalah. Aku layak depresi karena aku lagi ada masalah. Hei, semakin sedih kamu karena masalah, semakin masalahmu tidak kunjung beres. Itu fakta. Lihat deh, bener nggak? Nah, pertanyaan sejuta umatnya begini. Saya tahu pertanyaan kamu. Apa coba? Mas, emang sih apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar. Saya setuju banget malah. Cuman Mas, faktanya, kenyataannya kan nggak gampang. Kalau kita pengen bahagia tapi lagi ada masalah, gimana tuh caranya? Hah, ini di bagian akhir ini justru saya hadiahkan kepada kamu yang masih nonton video saya solusinya. Gimana kita bisa bahagia padahal kan lagi ada masalah? Nggak masuk akal. Kita bisa bikin happy kalau kita lagi ada masalah. Betul nggak? Bener? No. Kamu salah. Coba lihat tulisan yang kamu tulis tadi di komentar. Yuk. Lihat tulisan teman-teman kita yang di komentar dan tulisan kamu sendiri kalau kamu tadi nulis di komentar. Sekarang saya tanya sama kamu sambil kamu melihat fokus kepada tulisan komentar dari kamu dan teman-teman kita di Pagar Kehidupan. Coba kamu perhatikan. Kalimat itu kamu baca, bikin kamu happy nggak? Bikin kamu happy nggak? Bikin tenang. Bikin happy sedikit, Mas. Oke,
Itu baru kamu baca. Coba kamu tulis kalimat yang sama. Rasakan. Bikin lebih happy nggak? Iya, Mas. Nah, berarti apa? Bahagia itu pilihan kamu. Itu loh maksud saya suruh kamu nulis kalimat tadi. Kalau kita lagi ada masalah, belajar untuk berpikir, masalahku bakal tambah berat kalau akunya sedih mulu, negatif mulu. Dan bahagia itu pilihan, bukan takdir. Halo, saya ulangi, bahagia itu pilihan, bukan takdir. Belajar ya dari kakek nenek kita. Mereka dulu lebih berat loh perjuangannya daripada kita, tapi mereka tahu bahagia itu pilihan, sehingga mereka milih bahagia. Nah sekarang kita nih, menjadi orang sok modern banget ya kita ya, sebagai generasi milenial, sebagai generasi Gen Z. Lihat nih kita, kenapa sih kok kita ngerasa bahwa kehidupan modern itu harus dijadikan kiblat terus? Jangan, kita belajar dari leluhur-leluhur kita yang luar biasa itu ya. Nah sekarang tugas kamu cuma satu nih. Apa itu Mas? Kamu tanya ke diri kamu sendiri. Hal apa yang saat ini kalau aku lakukan bikin aku happy? Nih saya kasih contoh ya. Ini manusia modern nih kayak gini nih. Kamu suka main game handphone gak? Jujur deh, suka main game handphone atau komputer atau mungkin di PS. Nah ini hati-hati. Cari game yang bikin kamu happy, bukan bikin kamu marah-marah sendiri. Itu penting. Karena banyak teman-teman saya, mereka merasa hidupnya sedih terus. Karena apa? Karena mereka berpikir hiburan itu semuanya harus ditelan. No. Hiburan itu pun harus diseleksi. Lihat apa yang kamu tonton. Banyakan bikin kamu sedih, takut, atau bahagia. Kalau yang bikin kamu sedih, takut, jangan ditonton lagi ya. Berhenti dulu deh. Mau nggak? Sebentar aja. Cari film yang bikin kamu happy. Game yang bikin kamu marah-marah sendiri, stres, berhenti dulu ya mainnya. Nanti aja mainnya kalau masalah kamu udah beres. Sekarang cari game yang bikin kamu happy, lupa waktu karena bahagia. Untuk menghibur diri aja. Lagu apa yang kamu denger? Yang liriknya penuh dengan kebencian, melo-melo, melenje-melenje, yang bikin kamu jadi keinget orang-orang yang dulu nyakitin kamu, atau bikin kamu bahagia? Hey, jangan lagi ya dengerin lagu-lagu yang liriknya salah, yang bikin kamu keinget lagi tuh sama kelakuan orang-orang yang dulu mohon maaf nyakitin kamu mulu. Berhenti dengerin lagu itu mau ya? Dengerin lagu-lagu yang bikin kamu happy, joget-joget sendiri. Lihat, sekarang kamu lihat diri kamu sendiri. Setiap hari, ini yang terakhir nih, berapa kali kamu melihat ciptaan Tuhan? Halo? Yang paling bikin kita jadi cepat sedih, depresi, adalah kita lupa bahwa manusia harus lebih sering loh melihat ciptaan Tuhan daripada ciptaan manusia. Handphone tuh ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Jawab, manusia. Sering nggak kita pelototin? Oh sering banget. Nah itu biang kerok kesedihan kita. Coba deh kamu tes. Sekarang handphonenya ditaruh dulu sambil tetap kamu dengerin saya. Tapi kamu lihat ciptaan Tuhan apa aja? Boleh langit, boleh pohon, boleh kucing kamu, anjing kamu, anak kamu. Lihat, kamu pelototin, kamu resapi. Coba, ketika kita fokus sering melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, mulai dari hal yang sesederhana langit, pohon-pohon hijau, hewan-hewan lucu, anak kita yang lucu, atau pasangan yang kita kagumi, apapun yang Tuhan ciptakan, kamu jadikan itu sebagai objek yang paling sering kamu lihat. Sadar nggak? Itu mengobati kamu. Coba dites sekarang juga. Nah ini, gaya hidup modern yang paling sering bikin orang sedih, dia sering melototin ciptaan manusia daripada ciptaan Tuhan. Itu yang bikin biang kerok kita sedih mulu. Jadi teman-teman, saya pengen kamu happy. Apapun yang bikin kamu happy, lakukan dan kerjakan selama itu halal. Saya kasih contoh lagi. Minuman. Nah ini bahaya juga nih. Kita seringkali minum minuman yang berwarna, tapi warnanya itu dari zat-zat yang dibuat manusia atau zat kimia. Sekarang kamu mau tahu nggak? Minuman ciptaan Tuhan yang paling bikin kita tenang, selain air putih. Apa coba? Betul, minuman itu adalah kopi hitam tanpa gula, tanpa krim, tanpa susu, atau teh hijau. Ya tapi saya ada penyakit mah mas, minumnya jangan di saat perut kosong. Dan gak usah banyak-banyak. Minum secangkir sambil kamu menikmati alam. Lihat, kamu tenang gak? Itu loh, cara buat diri kita happy. Dan sekarang di bagian akhir ini saya paksa kamu. Paksa apa mas? Coba sekarang kamu paksa bibir kamu tersenyum. Ayo, paksa.
Bibir kamu yang kanan harus kamu mentokin ke kanan, yang kiri ujungnya kamu mentokin ke kiri sampai tersenyum terlihat gigi. Paksa, sekali aja. Coba, kamu paksa dirimu tersenyum. Sekarang, dicoba. Nah, walaupun tersenyum kamu itu dipaksa, rasanya enak nggak? Kenapa bisa enak? Kenapa bisa mendingan rasanya dibandingkan sebelumnya paling tidak? Karena bahagia itu pilihan. Ini bukti bahagia itu pilihan. Ya, jadi sekarang coba. Kamu merasa suka banget dengan video ini? Kalau iya, tuliskan di komentar, terima kasih mas, ini membantu saya banget, saya memilih bahagia. Tuliskan itu supaya saya tahu kamu berjanji untuk bahagia. Nanti saya berikan hati. Kamu suka banget dengan video ini? Silahkan klik jempol ke atasnya agar video ini bisa menyebar kepada banyak orang. Terima kasih. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.